Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh, teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Oke, di video kali ini saya akan bahas Pi Network ya. Saya akan update ya berita terbarunya. Tapi seperti biasa saya akan update market dulu ya. Jadi minimal per video ini saya buat teman-teman bisa tahu harga dan kondisi market saat ini kira-kira seperti itu. Untuk di sini teman-teman ya, dalam 24 jam ini Bitcoin terjadi koreksi lumayan teman-teman ya, hampir 2%. Kenapa saya bilang lumayan hampir 2%? Karena Bitcoinnya harganya tinggi. Jadi ya kalau koreksi hampir 2% ya let's say hampir 2000% penurunannya ya. Kira-kira seperti itu. Nah, dan di sini ikuti Ethereum juga teman-teman, 2,39%. Tapi yang menarik di sini adalah per 7 hari ini ya 90% aset kripto itu kalau kita lihat masih dalam posisi positif ya, kenaikannya cukup signifikan menurut saya seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini Pi Network signifikan banget teman-teman ya, karena dari posisi 2728 ya, dia sekarang berada di posisi 24 ya, kira-kira gitu ya. Berarti market cap-nya bertambah ya, tracing public bertambah, transaksi bertambah, kira-kira seperti itu. Tapi ya sayangnya dalam 24 jam ini terjadi koreksi cukup banyak ya. Ini terjadi koreksi hampir 50% ya. 25% lah ya, 25% per video ini saya buat untuk koreksinya. Tapi dalam 7 hari ini Pi Network masih dibilang masih dikategorikan koin yang sangat-sangat kuat bersama Pepcoin ya, karena mereka masih di atas 40% untuk bertahannya di 7 hari, kira-kira seperti itu. Nah, ada berita menarik dari Pi Network teman-teman ya, karena kalau kita lihat di sini akan ada unlock token ya. Tapi kalau kita bandingkan dulu ya, untuk per video ini saya buat ya, market cap kripto itu terjadi koreksi juga 2,45% ya. Ini penting banget ya. Tapi yang positifnya di sini kalau kita lihat Fear and Greed Index masih tetap kuat di 70-an ya. Dan saya harapkan ya, seperti video saya di beberapa hari yang lalu terkait Pi Network, saya selalu katakan ke teman-teman semuanya, ketika kalian sudah profit, silahkan kalian take profit ya. Jangan kalian lihat-lihat aja ya. Ketika contoh ya, kalau kita lihat di sini kalian sudah profit ya untuk di Pi Network, silahkan kalian take profit, tetapi jangan sampai kalian langsung jual semua ya. Contoh kalian sudah profit ya, kalian jual saja profitnya, ataupun kalian take profit sekitar 25 atau 30% atau 50% ya, dan kalian pakai tahan dulu itu uang yang sudah kalian take profit. Nah, untuk apa? Ketika terjadi penurunan kalian bisa buyback atau kalian bisa beli lagi ya, kira-kira gitu. Karena market ya intinya satu, orang mau untung. Ketika dia sudah profit pasti yang besar-besar akan take profit ya. Kenapa saya bilang jangan semua take profitnya? Takutnya ketika kalian take profit jual semua, harganya makin melambung ya. Sayang sekali kalau kalian beli di pucuk ya, kira-kira seperti itu. Oke, untuk chartnya ya, kalau kita lihat masih sangat-sangat sehat Pi Network teman-teman. Masih sangat-sangat sehat. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dia volatile-nya sangat jelas ya. Jadi koin ini bisa dibilang koinnya jelas banget ya, karena tidak ada oke lah, let's say tidak ada market makernya. Kalau kalian lihat teman-teman ya, ini dia sideway dan harganya mainnya di sini-sini aja untuk dipnya ya, untuk terendahnya ya di 0,6-an ya, 0,6 dolar. Tetapi kalau kita lihat ya, untuk harga kemarin dia sempat menyentuh di angka ini ya, dia sempat menyentuh di sini ya sekitar 1,6 dolar ya. Kita akan tunggu, tapi dia di reject teman-teman ya. Dia di reject di sini. Ini time frame daily atau time frame 1 hari. Dia belum diizinkan naik ya. Nah, kita tunggu teman-teman ya. Kalau seandainya ini kan dalam apa namanya, dalam time frame 1 hari ini kita bisa lihat ya, ini agak jauh. Ini dalam posisi market sedang agak takut-takut ya, kira-kira seperti itu, khususnya untuk Pi Network ya. Kita akan coba lihat di time frame 4 jam teman-teman ya. Time frame 4 jam bisa dibilang ini kondisi yang bisa kita katakan teman-teman ya, ini trennya ya. Trennya dalam 4 jam ini lagi turun ya, lagi turun. Tapi itu di sekitar 12 jam yang lalu.
Tapi kalau kita lihat dari 12 jam yang lalu sampai saat ini, trennya itu mulai naik. Jadi satu candle ini 4 jam, kira-kira seperti itu. Saya berharap teman-teman ya, dia akan menjebol titik yang pernah dilewati ya di 1,6 dolar ya. Semoga saja ya kalau dia sempat sampai di titik ini teman-teman, kemungkinan akan ke all time high. Menurut saya seperti itu ya, karena ini tempat dimana dia di reject terakhir, kira-kira gitu. Oke, bagaimana dengan newsnya? Jadi bisa dikatakan untuk di technical analysis ini saya bisa mengatakan ini market masih ragu-ragu, kira-kira seperti itu ya. Tapi jangan lupa dengan apa yang saya sampaikan tadi ya. Kalau kalian semua take profit silakan ya, tapi jangan semua ya. Oke, di sini teman-teman ya, yang perlu kalian waspadai adalah hal ini ya. Akankah pembukaan atau unlock token ya senilai 265 juta token ini bisa menggagalkan kenaikan Pi Network ya di 234%? Menurut saya bisa iya, bisa tidak. Karena kalau kita lihat untuk Pi Network saat ini ya, harganya itu cenderung turun dalam 24 jam terakhir, yaitu 23% ya, 23,77% ya, bisa dibilang ini masih negatif ya. Jadi kemungkinan ya, kalau seandainya orang banyak terbawa dengan ketakutan terhadap unlock 265 token ini, bisa jadi akan terjadi koreksi yang lebih dalam untuk Pi Network ya. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau orang tidak terbawa dengan unlock token ini, atau ada sultan ya yang merasa ini adalah momentum, kemungkinan dia akan malah beli ya. Tapi patut diwaspadai saja teman-teman ya, ini pesan saya, karena unlock token akan terjadi. Jadi teman-teman semuanya kalau bisa ya, kalau bisa prepare. Kalau kalian bener yakin banget sama Pi Network, kalian prepare ya, atau take profit dulu beberapa persen, supaya kalau dia terjadi penurunan yang signifikan ya, kalian bisa buyback lagi atau beli kembali ya. Di sini ya, Pi Network ini mulai membangun posisi unik ya, meski perhatian pasar masih banyak tertuju pada Bitcoin ya, Ethereum dan Solana ya. Dan kita lihat di sini Pi Network mulai membangun posisi uniknya sendiri ya lewat aplikasi miningnya berbasis mobile dan browser terdesentralisasi ya. Dan ini bertujuan untuk menghadirkan utility nyata ya, serta mempercepat adopsi massal. Itu yang paling keren sih menurut saya di Pi Network ya. Otomatis kalau itu semua terjadi, otomatis adopsi massal itu real teman-teman ya, atau orang akan berbondong-bondong lagi masuk ke Pi Network ya, kira-kira seperti itu. Tapi di sini performa dari Pi Network ini menunjukkan dinamika yang berbeda ya. Setelah sempat dibanjiri investasi dari institusi besar, harga Pi Network ini sempat anjlok tajam ya. Buktinya per hari ini aja anjlok ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita bisa lihat ya, jika ini terjadi, kapitalisasi pasar Pi Network diperkirakan menyentuh 39 miliar dolar ya. Ini banyak banget teman-teman ya. Ini dapat membawa sejajar ya dengan proyek kripto besar lainnya ya. Pertanggal 14 Mei 2025 jam 1 siang tercatat sekitar 5,17 miliar token Pi Network sedang terkunci dengan total sekitar 6,19 miliar. Yang ditakutkan ya, tetap sekali lagi teman-teman ya, yang ditakutkan adalah unlock token. Tapi unlock token ini seperti buah simalakama teman-teman ya. Kalau dia nggak di unlock ya, apa ya, bisa dibilang orang akan agak takut terus nih, orang agak ragu-ragu terus nih ya. Kalau ditahan terus ini nggak dibuka-buka, orang mau masuk itu agak ragu. Tapi teman-teman, kalau ini semua sudah dilepas ya, overall ya, atau 90% Picoin ini sudah di unlock ya, sudah nggak dikunci lagi, itu akan menjadi momentum yang sangat bagus. Orang akan percaya karena apa? Yang dikunci itu tinggal sedikit ya. Kira-kira seperti itu ya. Jatuhnya itu seperti CTO ya, commodity takeover, seperti kalau kita bisa bilang Bitcoin ya, kita bisa bilang
apalagi ya, Pepcoin. Nah itu bisa dibilang ya sudah community takeover ya, sudah nggak ada yang punya ya, itu yang diharapkan sih. Tetapi ya harus melewati unlock dulu ya, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Tapi menurut saya feeling saya tetap bagus untuk Pi Network ke depannya teman-teman, karena masih ada aktivitas aktivitas unlock token yang dimana mereka kalau unlock token kan pasti berpikir ya, kalau seandainya sampai kapan nih kita tahan atau mengunci Picoin ya, kita lepas lah ya, otomatis apa namanya, komunitas mungkin ya sakit hati atau komunitas merasa kecewa, di unlock, dilepas. Tetapi mau nggak mau ini harus dilakukan demi kelangsungan ekosistem yang lebih baik untuk Pi Network. Kira-kira seperti itu. Sampai sudah nggak ada yang megang-megang atau sudah nggak ada yang di lock ya atau dikunci. Kira-kira seperti itu. Oke, semoga saja teman-teman ya besok akan di atas 1 dolaran ya. Kita lihat ya. Semoga saja kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira sampai di sini teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya. Semoga sehat dan sukses selalu.